Kebrutalan metode eksekusi ini hanya dilampaui oleh fakta yang menakjubkan bahwa sebagian besar metode ini telah lenyap, dan sedikit yang memang ada, dalam bentuk yang dimodifikasi dan disukai oleh sebagian besar umat manusia. Dari semua hadiah yang paling berharga diberikan oleh eksperimen Amerika dengan sistem demokrasi adalah mungkin penghapusan secara bertahap terhadap hukuman kejam dan tidak biasa lenyap dari dunia. Sebaiknya kita mulai dengan bentuk eksekusi yang paling terkenal yaitu penyaliban. Pemerintah lokal atau kekaisaran, dan segala sesuatu di antaranya, akan menyalibkan penjahat dengan memaku anggota tubuh ke tiang salib atau hanya mengikat anggota badan tersebut ke salib. Kemudian, salib akan diangkat dan penjahat akan dipajang untuk dilihat semua orang. Terkadang agen yang bertugas melakukan eksekusi akan mematahkan kaki penjahat dengan tongkat besar. Ketika saat mereka tergantung turut ditikam bukan untuk membunuh tetapi untuk membuatnya lebih tidak nyaman. Jepang menggunakan penyaliban sebagai metode eksekusi hingga Perang Dunia Kedua, dan Soviet dikabarkan telah menyalibkan warga sipil Jerman di front timur. Di Iran, Arab Saudi, Sudan dan Uni Emirat Arab, penyaliban adalah salah satu dari banyak hak istimewa yang disisihkan oleh pemerintah ini untuk diri mereka sendiri. Penyaliban juga telah digunakan oleh pemerintah Burma dan pemerintah Ukraina pada para pemberontak. Sebelum gergaji diberikan peran ala kadarnya untuk memotong kayu dan bahan tebal, gergaji turut digunakan untuk memotong manusia sebagai bentuk penyiksaan atau eksekusi. Korban akan dipegang terbalik dan membiarkan darah mengalir deras ke kepala mereka, kemudian penyiksa perlahan-lahan mulai mengiris di antara kedua kaki mereka. Menggergaji orang sampai mati sebenarnya adalah bentuk eksekusi yang sangat populer di dunia kuno. Bangsa Romawi, Persia, Yahudi dan Mesir semua menggergaji orang sampai mati. Metodenya bervariasi tetapi jenis penggergajian yang paling menghebohkan adalah di mana para penegak hukum akan mengikat penjahat secara terbalik. Menggergaji orang sebagai metode eksekusi menghilang bukan pada akhir zaman kuno, tetapi pada tahun 1820-an atau 30-an dengan melemahnya Kekaisaran Ottoman ketika Turki sangat kejam terhadap orang-orang Kristen Armenia, dan penaklukan Vietnam oleh pemberontak Buddha Vietnam. Prancis dilaporkan telah menggergaji orang-orang Kristen yang pindah agama. Salah satu bentuk eksekusi paling awal adalah banteng Sisilia, yang juga dikenal sebagai banteng perunggu, atau perunggu. Menurut legenda banteng Sisilia dirancang dalam bentuk dan ukuran banteng yang sebenarnya dan memiliki alat akustik yang mengubah jeritan menjadi suara banteng. Terhukum dikunci di dalam perangkat, dan api dinyalakan di bawahnya, memanaskan logam sampai orang di dalamnya terpanggang sampai mati. Banteng Sisilia tidak disukai di zaman Romawi ketika kekaisaran masih menganiaya orang Kristen tetapi metode eksekusi berbasis air masih digunakan. Kebanyakan penjahat hanya dilemparkan ke dalam tong berisi air mendidih atau ke dalam tong berisi air dingin yang perlahan-lahan dididihkan. Jika penjahat ingin menghindari tenggelam, dia harus menggunakan pompa di selnya untuk membuang air yang mengalir ke dalam kotak dengan kecepatan tinggi. Akhirnya membuat penjahat bekerja keras untuk menghindari kematian dengan cara tenggelam. Metode eksekusi yang juga dikenal sebagai roda Prancis atau roda Catherine melibatkan mengikat penjahat ke roda kayu yang berjeruji. Dimulai dari kaki sehingga semua tulang di tubuh akan dipatahkan. Asal mula metode eksekusi ini tidak diketahui tetapi diyakini telah ditemukan di Kekaisaran Romawi Suci sekarang disebut Jerman selama abad pertengahan. Mereka yang dicurigai sebagai musuh sektarian dan para penyihir sering dihukum dengan cara ini. Seterusnya roda pemecah digunakan oleh pemilik budak di dunia baru untuk menghancurkan pemberontakan hingga abad ke-19. Setelah semua tulang dihancurkan dengan palu, tubuh penjahat yang masih hidup dipindahkan ke roda kedua dan dimasukkan melalui jeruji sebelum diangkat ke udara agar orang yang lewat dapat melihatnya sesuka mereka. Burung-burung dan pemakan bangkai lain akan datang untuk mengambil daging dari tulang penjahat, dipercayai hal itu untuk memastikan bahwa jiwa penjahat tersebut tidak pernah mencapai surga. Masuk akal bahwa dalam seluruh sejarah umat manusia untuk hukuman kejam dan tidak biasa pasti melibatkan banyak taktik berbasis lubang dan anus. Tempat yang sangat lembut dan tabu pasti menjadi area pilihan untuk disiksa. Penyulaan melibatkan pemukulan tongkat tajam. Area tersebut kemudian mengangkat penjahat dan membiarkan gravitasi menarik penjahat perlahan kembali ke tanah.
Tongkat itu pada akhirnya akan menonjol melalui kepala atau bahu atau punggung korban dan membunuhnya, tetapi tidak sebelum dia menderita rasa sakit yang memalukan dan menyiksa selama berjam-jam karena tongkat yang diasah perlahan-lahan akan merobek tubuhnya. Pada satu titik waktu, metode eksekusi ini sering dikaitkan setidaknya dalam budaya Barat, Eropa Tengah Timur dan negeri Balkan. Fakta bahwa perang di sana antara lain terjadi dengan sangat brutal. Vlad the Impaler, seorang pangeran Rumania, telah mendapatkan namanya dari penggunaan impaling yang tampaknya adalah liberal sebagai hukuman. KL hauling adalah menghukum seseorang dengan menyeret mereka melalui air di bawah lunas kapal, baik melintasi lebar atau dari haluan keburitan. KL haul berasal dari bahasa Belanda kilhalen, yang berarti mengangkut di bawah lunas kapal. Teknik penyiksaan ini digunakan selama zaman berlayar untuk menghukum pelaut dan penjahat yang melakukan kejahatan mengerikan. Terhukum diikat dengan tali yang dilempar ke bawah kapal dan dipancing ke seberang. Beliau akan diseret melalui air di bawah lunas kapal yang menabrak teritik yang tajam. Ada berpendapat bahwa hukuman tersebut merupakan bentuk hukuman yang sah di Angkatan Laut Belanda. Praktek ini akan meninggalkan bekas luka yang parah pada daging penjahat yang berfungsi sebagai pengingat terus-menerus dari peristiwa tersebut. Saat beraksi, seseorang bisa tenggelam dan meninggal karena trauma akibat terbentur sisi kapal atau tercabik-cabik hingga tewas. Acara TV Black Sails pernah menunjukkan betapa brutalnya hukuman ini. Terhukum akan diikat di atas meja dan sangkar logam tanpa alas ditempatkan di perut korban. Penyiksa memasukkan beberapa ekor tikus ke dalam kandang tersebut. Korban bisa merasakan kesemutan pada kaki kecil dan hidung tikus. Setelah itu penyiksa akan menuangkan bara panas di atas kandang dan tikus-tikus mulai berkeliaran untuk mencari jalan keluar. Sangkar logam adalah sulit untuk digigit tetapi perut korban tidak, maka tikus mulai menggali lubang ke dalam perut sehingga merobek usus dan korban mulai berteriak dengan ganas. Selain tikus ditempatkan di perut dan dada, pantat penjahat turuten ditutup dengan mangkuk tembikar dengan sisi terbuka menghadap ke bawah. Kemudian arang panas ditempatkan di ujung lain mangkuk, sehingga tikus tidak punya pilihan selain memakan korban jika ingin melarikan diri dari panas. Di Argentina tahun 1980-an, tahanan Yahudi pernah dimasukkan tabung berisi tikus lapar secara paksa ke dalam anus mereka. Skafisme atau yang paling sering disebut sebagai perahu adalah metode penyiksaan yang digunakan di Persia di mana seseorang dibunuh secara perlahan dengan menggunakan susu dan madu. Skafisme melibatkan penempatan tahanan telanjang di dalam batang pohon yang dilubangi dengan hanya kepala, tangan, dan kaki yang terbuka ke elemen. Sebelum diikat, narapidana akan dicekok paksa susu dan madu dan lebih banyak madu akan disiramkan ke seluruh tubuhnya dengan penekanan pada anus atau alat kelaminnya. Seluruh gagasan di balik madu adalah bahwa madu akan menarik serangga yang bisa memakan narapidana dengan rakus. Tahanan kemudian ditempatkan di genangan air dan diberi makan lebih banyak susu dan madu sampai dia meninggal. Susu dan madu bagaimanapun, akan berkontribusi pada feses yang berbau tidak sedap, yang hanya bisa ditelan oleh narapidana, serangga yang masuk ke dalam lubang dan berendam dalam air seni dan kotoran menyebabkan dehidrasi, syok septik atau kelaparan. Perangkat brutal yang dilaporkan digunakan selama abad pertengahan di Eropa disebut Iron Maiden. Perangkat ini terdiri dari pintu ganda di bagian depan dengan sarkofagus tegak dan paku terletak di bagian dalam. Fungsi Iron Maiden yang menutup sendiri dianggap sebagai mitos, diperkuat oleh keyakinan bahwa orang-orang abad pertengahan tidak beradab sementara bukti penggunaan sebenarnya sulit ditemukan. Iron Maiden telah digambarkan sebagai kotak seukuran manusia yang dihiasi dengan paku interior. Korban penyiksaan yang malang akan dipaksa masuk dan pintu akan ditutup, menusukkan paku ke tubuhnya. Paku pendek akan diposisikan sehingga korban tidak akan mati dengan cepat, tetapi akan kehabisan darah seiring waktu. Perangkat itu sangat berliku-liku sehingga awalnya dianggap sebagai perangkat fiksi tanpa keberadaan nyata. Namun berbagai bukti perangkat yang didokumentasikan kemudian telah ditemukan. Maka dengan demikian dapat dipastikan bahwa perangkat itu benar-benar populer meskipun mungkin tidak selama abad pertengahan. Kematian dengan pembakaran juga dikenal sebagai immolation adalah metode eksekusi yang melibatkan pembakaran. Ini memiliki sejarah panjang sebagai bentuk hukuman mati publik, dan banyak masyarakat telah menggunakannya sebagai hukuman dan peringatan terhadap kejahatan seperti pengkhianatan, bitah dan sihir.
Eksekusi paling terkenal dari jenis ini adalah pembakaran di tiang, di mana terhukum diikat ke tiang kayu besar dan api menyala di bawahnya. Seburuk apapun hukuman, tidak ada yang lebih buruk daripada dibakar hidup-hidup. Meskipun tiang pancang merupakan bentuk eksekusi yang populer selama abad pertengahan, namun tidak dipraktikkan lagi karena jenis bahan bakar selain kayu menjadi melimpah dan terjangkau. Pernah terjadi masa kadang-kadang menyiram orang Afrika Amerika dengan bensin dan membakarnya saat mereka digantung. Pemerintah Ottoman secara rutin akan membakar puluhan atau ratusan orang Armenia jika mereka dicurigai melakukan terorisme.